Yo, guys, saya mau tanya nih sebelum memulai cerita guys ya. Menurut kalian apa yang bakalan terjadi nih kalau misalnya kalian nih bisa mengambil kemampuan dan skill musuh dengan cara makan musuhnya? Kira-kira kalian bakalan jadi hero atau pahlawan atau mau jadi penjahat atau villain? Nah, di dalam komik ini itulah hal yang terjadi kepada si tokoh utama kita. Karena dia dapat mengambil semua kemampuan musuhnya dengan cara memakan musuhnya. So, gimana ceritanya sebenarnya? Jadi langsung aja yuk, kita mulai. Cerita dimulai dengan memperlihatkan tokoh utama kita, dan dia bernama Kim. Dia ini adalah seorang pemburu di Afrika dikarenakan dia mempunyai sebuah kemampuan unik yang dapat, pokoknya yang udah saya jelasin tadi. Dan suatu hari di suatu hutan, Kim bersamaan dengan rekannya yang bernama Hispanik sedang menjalankan misi perburuan mereka di hutan itu. Tapi sebuah plot twist pun terjadi karena ternyata Kim ini dijebak oleh rekannya sendiri yang ternyata merupakan seorang agen rahasia yang bernama Eddie Montoya. Dia ini ditugaskan untuk menangkap Kim yang merupakan penjahat internasional dengan julukan Pet Shop. Dan akhirnya Kim pun tertangkap dan saat itu dia dibawa oleh sebuah van yang sedang menuju ke sebuah tempat yang tidak diketahui. Tapi tiba-tiba Eddie pun menerima sebuah telepon yang memberitahunya kalau sekarang di langit terdapat 2 buah bulan yang saat itu juga disertai dengan sebuah guncangan yang sangat hebat. Mengetahui kalau situasi ini dapat dia manfaatkan, Kim kemudian membuat rencana dan lalu mulai berubah serta memodifikasi setiap bagian tubuhnya dari hewan yang sudah pernah dia makan sebelumnya. Sampai akhirnya dia mencapai sebuah perubahan wujud dari setiap spesies dan mencapai puncak evolusi dari seluruh makhluk hidup dunia ini. Setelah itu, Kim pun keluar dari van tersebut dan kemudian langsung melihat ke arah bulan yang ternyata memang telah menjadi 2. Sementara itu, Kim pun tiba-tiba langsung didatangi oleh segerombolan serigala yang saat itu langsung saja bersiap untuk menyerangnya. Tapi, Kim tidak takut sedikit pun dan langsung berubah menjadi hybrid antara harimau dan juga King Kong. Singkat cerita, Kim pun berhasil menangani para serigala yang membuat mereka semua mundur untuk sekarang. Setelahnya, Kim memutuskan untuk memakan satu serigala itu. Tapi anehnya, rahang harimau miliknya tak kuat untuk menembus kulit dari serigala itu. Jadi sebagai solusi, Kim pun memakai rahang kuda Nil yang dikombinasikan dengan gigi hiu agar dia dapat memakan serigala itu. Setelah selesai memakannya, Kim merasa ini semua semakin aneh saja, seolah-olah pengetahuan yang dia kumpulkan selama ini menjadi tidak berguna. Jadi pada akhirnya, Kim pun menerima fakta kalau dia memang telah berada di dunia lain. Cerita pun berlanjut 1 minggu kemudian, dan di situ Kim telah memakan banyak sekali hewan, dimulai dari beruang dengan tangan yang aneh, ular yang dia tak tahu berbisa ataukah tidak, seekor rusa dengan tanduk setajam pisau, dan masih banyak lagi. Karena sekarang Kim sudah bersembunyi selama 1 minggu, Kim pun berniat untuk pergi ke dunia luar lagi. Namun, tak lama setelah dia berjalan-jalan, dia pun menemukan seorang manusia yang langsung saja ditakut-takuti olehnya. Dan alhasil, manusia itu pun lari terbirit-birit, hingga dia pun ditabrak oleh rusa bertanduk pisau, hingga dia langsung tewas di tempat itu. Kim saat itu merasa sedikit kecewa karena dia tidak dapat menolong orang ini. Tapi di sisi lain, dia juga memerlukan sebuah informasi terkait dunia ini, sehingga hal tersebut jauh lebih mudah ketika orang ini sudah mati. Dijelaskan bahwa kemampuan milik Kim ini dapat menyerap memori dan ingatan dari sesuatu yang dia makan, sehingga dia pun dapat langsung belajar segala sesuatu tentang dunia ini secara instan. Akan tetapi yang terpenting dari semuanya adalah sebuah buku ensiklopedia hewan di dunia ini, yang dia dapatkan dari si pria yang sudah mati tadi. Dan dengan menggunakan buku itu, Kim pun dapat lebih mengetahui tentang hewan-hewan di dunia ini. Tak berselang lama, 2 bulan pun berlalu, dan di saat itu Kim sedang melakukan sebuah eksperimen, dan eksperimen itu terkait semua makhluk hidup termasuk troll.
Kim sangat tertarik dengan kemampuan regenerasi troll yang luar biasa, dan hal itu membuatnya semakin dan semakin penasaran, sehingga dia pun melanjutkan eksperimen gilanya sampai jawaban yang dia inginkan berhasil dia dapatkan. Dia bahkan telah menemukan kombinasi yang cocok untuk menyerang musuhnya, dan bahkan berhasil menemukan sebuah racun yang dapat menangkal regenerasi cepat dari troll. Kim bahkan telah mengetahui kalau di dunia ini terdapat sebuah kemampuan yang disebut skill. Akan tetapi, entah kenapa, skill tidak bekerja kepadanya sama sekali. Sama seperti skill ular yang terkait dengan racun, yang entah mengapa tidak mempan kepadanya dan hanya meninggalkan luka kecil. Sementara, serangannya bekerja untuk makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, bahkan sangat mematikan. Dan itu kemungkinan karena dia berasal dari bumi, yang menyebabkan dia dapat melukai para monster, tetapi para monster tak dapat melukai dia dengan skill. Dan dengan demikian, impian Kim sedari kecil akan segera menjadi nyata di dunia ini, yaitu untuk menjadi puncak dari seluruh predator di dunia. Ditambah lagi, di dunia ini terdapat monster-monster dengan skill, kekuatan, ketahanan, dan kemampuan yang sangat luar biasa, yang tentunya dapat dia serap dengan cara memakan mereka semua. Dan dengan begitu, dia akan menguasai dunia ini cepat atau lambat. Di sisi lain, terdapat sebuah karakter sampingan yang ternyata bereinkarnasi menjadi seekor slime dengan pikiran utuhnya sebagai seorang manusia. Dan dia bahkan menganggap kalau ini semua rencana yang Tuhan telah berikan kepadanya agar dia menjadi tokoh utama di dunia ini. Dan dikarenakan dia adalah sebuah slime, dia tentu saja dapat memakan apapun dan mengekstrak mereka, serta dapat mengambil bentuk mereka juga. Yang kita sama-sama ketahui adalah kemampuan yang mirip seperti kemampuan Rimuru Tempest dari anime Tensei Shitara Slime Dataken. Hanya saja kemampuannya ini memiliki sebuah kelemahan, yaitu semakin banyak yang dia makan, maka semakin berkurang pula jiwa yang dia miliki. Dia berpikir kalau di dunia ini dia merupakan karakter utamanya, sama seperti Rimuru. Akan tetapi, dia tidak sadar kalau dia ternyata hanya karakter sampingan yang hanya akan digunakan sebagai bahan parodi dari anime Tensei Shitara Slime Dataken saja. Tak disangka, tidak hanya slime itu saja. Ternyata, ada juga seorang pahlawan dari masa depan yang sebenarnya sudah mati di medan peperangan akibat melawan sebuah monster yang bahkan dapat memakan Raja Iblis. Pahlawan ini memang sudah mati, akan tetapi pada saat dia membuka matanya lagi, dia tiba-tiba sadar kalau dia sudah bereinkarnasi ke 10 tahun sebelum kematiannya, yaitu ke masa dia masih menjadi seorang anak kecil. Dan beberapa tahun kemudian, pahlawan ini pun datang ke hutan yang menurutnya merupakan tempat kemunculan pertama monster mengerikan yang membunuhnya. Di tempat itu, dia pergi ke desa orc untuk meminta bantuan kepada mereka dengan mengatakan kebenaran mengenai yang dia telah alami. Dia meminta bantuan mereka agar mereka dapat menghentikan monster yang dapat menyerap dan memaksimalkan skill milik makhluk hidup yang telah dia makan. Tetua pun mengerti dengan apa yang dikatakan oleh pahlawan, dan pada akhirnya Tetua menyetujui usulan dari seorang pahlawan itu. Karena baru-baru ini, dia juga merasa heran karena dia tidak pernah melihat troll muncul di hutan ini sekalipun. Dan itu berarti monster tersebut sudah bergerak dan mengincar para troll. Di saat itu, pahlawan dengan bantuan para orc pun mulai mencari keberadaan monster itu, yaitu Kim, tokoh utama kita. Di saat itu, Kim sedang melanjutkan eksperimennya terhadap para troll, dan hanya tersisa satu eksperimen saja yang dia belum coba, yaitu merebus darah troll untuk membuatnya menjadi sebuah ramuan pemulihan. Sementara dia membaca buku ensiklopedia itu, dia tak sengaja melihat sebuah spesies yang disebut Lizardman. By the way, bagi yang mau baca silahkan di pause dulu. Dikarenakan dia membaca tentang Lizardman ini, Kim pun langsung mendadak tersenyum jahat karena dia akhirnya menemukan mainan baru sebagai bahan eksperimen barunya. Tak lama kemudian, scene pun berpindah di daerah rawa hutan besar dan terlihatlah Kim yang sedang menyerang para Lizardman agar dapat dia gunakan sebagai bahan eksperimennya. Dan sudah tentu, dia juga akan memakan dan menyerap kemampuan Lizardman itu. Di saat yang sama, terdapat si slime yang baru habis menyerap sebuah orc yang dia lihat. Mendadak, sebuah bau pun tercium olehnya, yang menuntun si slime menuju ke sebuah gua yang merupakan tempat tinggal tokoh utama kita, yaitu Kim. Tentu saja, karena mengira itu sarang monster, dia pun bergerak ke dalam sana,
dan kemudian kaget karena melihat banyak sekali mayat lizardman maupun mayat troll di tempat itu. Akan tetapi dia malah senang karena dia dapat mengekstrak mayat-mayat lizardman dan juga mayat-mayat troll itu menjadi skill dan XP miliknya. Setelah memakan semua yang ada di dalam gua itu, dia mendapat banyak sekali skill dan hal tersebut membuatnya sangat senang. Akan tetapi dia malah bertemu dengan pahlawan yang memang datang kemari untuk mencari monster yang menurutnya mampu menyerap skill makhluk hidup. Mengetahui kalau slime di depannya ini memiliki aura orc, troll, dan juga lizardman, tanpa basa-basi pahlawan pun langsung mencabut pedangnya dan dengan cepat langsung menghabisi slime tersebut dengan sekali tebasan. Bahkan sebelum si slime dapat menyerangnya, pahlawan di saat itu juga langsung menggunakan sihir api untuk menghabisi slime tersebut. Akan tetapi, dengan skill regenerasi milik troll, slime itu dapat hidup kembali. Pahlawan yang melihat hal tersebut malahan semakin yakin kalau slime ini adalah monster yang nantinya menyebabkan bencana di dunia ini. Jadi karena hal tersebut, pahlawan pun menggunakan skill sucinya yang seketika langsung menyambar ke arah slime saat itu juga. Dan pada akhirnya, pahlawan pun berhasil membunuh slime itu tanpa menyisakan sisa abu dari si slime itu, lalu kemudian pergi dari sana. Namun, ternyata slime tersebut masih hidup dan kemudian kembali masuk ke dalam gua untuk mencoba memulihkan dirinya di sana. Akan tetapi, sementara dia beristirahat, datanglah Kim yang sedang membawa lizardman untuk bahan eksperimennya selanjutnya. Mendadak, karena melihatnya, slime pun berinisiatif untuk memakan Kim, kemudian langsung melompat ke arah Kim dan masuk ke dalam mulut Kim. Saat itu, slime itu berpikir untuk memakan Kim dari dalam tubuhnya. Tapi ternyata sayang sekali, slime itu akhirnya menjadi almarhum dan berakhir mati dimakan oleh Kim. Dan tidak lupa pula, Kim juga mendapatkan kemampuan dan skill unik milik si slime itu. Menurut buku yang didapatkan Kim, slime merupakan organisme yang dapat memakan apapun, dan dia juga memiliki skill yang sangat berguna. Dan ketika slime memakan biji besi atau biji logam lainnya, dia akan berevolusi mengikuti apa yang dia makan. Kim sadar kalau skill slime dan miliknya hampir sama, tapi Kim biasanya tidak memakan biji logam ataupun berubah menjadi itu. Akan tetapi, dengan kemampuan pencernaan dan pelahap milik slime yang memang dapat mencerna logam, sekarang Kim sudah bisa memakan logam apapun dan berubah menjadi logam apapun yang telah dia makan dan cerna. Di saat yang sama, terlihatlah seekor naga yang saat itu sedang pergi ke sarangnya. Alasan kenapa naga ini sering sekali pergi ke sarangnya adalah karena dia memiliki seekor bayi naga yang baru saja menetas dan dia harus mengurusnya. Naga ini juga entah kenapa disembah oleh para lizardman, dan sebagai imbalan atas semua persembahan berupa logam, permata, dan emas yang berharga, naga memberikan perlindungan kepada mereka. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini naga merasa tidak pernah melihat pengikutnya lagi, yaitu para lizardman, karena sibuk untuk menjaga anaknya. Oleh karena itu, naga pun pergi untuk melihat para pengikutnya. Sesampainya naga di tempat para lizardman, dia pun dengan cepat mengetahui kalau ada yang membantai pengikutnya, dan sudah pasti hal tersebut membuatnya sangat murka dan bersumpah akan membantai orang yang telah menyerang pengikutnya. Setelah kembali dari sana, naga pun telah menyiapkan makanan untuk anaknya dan juga menyuruh anaknya untuk tidak keluar dari sarang sedikit pun. Dan untuk lebih memastikan keamanan anaknya, naga pun membuat sihir penghalang untuk melindungi anaknya dan kemudian pergi dari sana untuk mencari makhluk yang membuat masalah dengan pengikutnya. Scene kemudian berpindah beberapa jam sebelumnya, dan terlihatlah Kim yang sedang bereksperimen dengan tubuhnya yang menggunakan bagian tubuh kadal. Saat itu dia tahu kalau kulit lizardman menghasilkan sebuah cairan yang berguna sebagai desinfektan mereka. Dikarenakan cairan ini menutupi seluruh bagian sisik lizardman, maka Kim terpikir sebuah ide yang sedikit gila, yaitu mencari sebuah logam tahan lama, lalu kemudian memakannya, dan lalu merubah bentuk logam itu ke dalam bentuk cairan lizardman. Dan voila, terciptalah sebuah armor kuat yang akan terus melindunginya dari berbagai macam serangan. Tetapi masalahnya sekarang, Kim sangat bingung di mana dia harus mencari logam itu. Dikarenakan dari tempatnya sekarang, Kim merasa kalau dia sepertinya akan sedikit kesusahan untuk pergi ke sana.
Tak berselang lama, Kim pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke sarang naga yang dia ketahui tempatnya dari memeriksa memori para lizardmen. Kim sudah menduga kalau di sekitar sarang naga terdapat sebuah penghalang, dan sudah pasti itu tidak berguna untuk dirinya karena dia dengan mudah dapat melewati penghalang sihir yang dibuat oleh naga itu. Tak lama kemudian, Kim pun pada akhirnya sampai juga ke atas sarang naga itu. Naga kecil ini pun ketakutan dan kebingungan dikarenakan kemunculan Kim yang sangat tiba-tiba. Di situ Kim tak menghiraukan naga kecil karena di depan matanya sudah ada banyak sekali logam yang dia butuhkan. Sudah tentu, Kim langsung memeriksa kualitas logam itu dan kemudian tercengang dengan semua benda bagus itu. Namun sementara itu, si naga kecil pun langsung berniat untuk menyerang Kim karena memasuki rumahnya sembarangan. Tapi sayang sekali, Kim dapat dengan sangat mudah mengalahkan si naga bocil, kemudian membuatnya sekarat hingga hampir mati. 1 minggu pun berlalu sejak kejadian itu, dan terlihatlah naga yang sudah kembali dari pencariannya yang sia-sia. Namun, setelah dia masuk ke dalam sarangnya, dia pun menemukan anaknya yang sudah berdarah di tempat itu, dan juga sudah sekarat. Melihat keadaan anaknya yang sudah sangat kritis, naga pun langsung merapalkan banyak sekali sihir pemulihan, dan pada akhirnya berhasil menyembuhkan anaknya. Kemudian setelah mendengar cerita anaknya, naga pun menyimpulkan kalau yang menyerang anaknya ini adalah para orc sesuai dengan ciri-ciri yang anaknya beritahu. Dan jelas sekali kalau hal itu membuatnya menjadi sangat marah. Tapi sayangnya dia salah besar karena Kim dengan sengaja mengadu domba mereka demi keuntungan dirinya sendiri. Dan singkat cerita, kalian pasti tahu apa yang terjadi. Karena seperti yang kita semua duga, naga pun mulai membantai para orc dan bertempur penuh selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Di dalam pertempuran sengit itu, tak terhitung jumlah orc yang mati dibantai oleh naga. Akan tetapi, naga juga kehilangan nyawanya karena hal tersebut. Dan para orc yang tersisa pergi ke dalam hutan untuk bersembunyi dari dunia. Kemudian pada akhirnya, satu-satunya pihak yang diuntungkan di sini adalah MC kita, Kim, yang sangat senang karena sekarang dia dapat berpesta ria, memakan semua yang ada di situ, termasuk sang naga. Di saat yang sama, naga bocil pun tak bisa merasakan aura ibunya lagi, dan hal itu membuatnya sangat-sangat marah dan juga sedih. Kemudian pada akhirnya, dia pun berevolusi ke bentuk remajanya, diakibatkan dendam dan kesedihan yang luar biasa yang telah dia alami. Dan di saat itu juga, naga bocil pun memutuskan untuk pergi ke dunia luar dengan seluruh dendamnya itu. Di sisi lain, terlihat pula Kim yang juga telah keluar dari hutan ini karena semua makhluk yang dia lihat di dalam buku telah masuk ke dalam perutnya. Sehingga Kim sudah tak memiliki urusan lagi dengan tempat itu dan berakhir pergi menuju ke kota dengan menyamar sebagai seseorang yang melupakan semua ingatannya tentang dunia ini. Berbicara tentang ingatan, Kim lumayan penasaran dengan ingatan yang dia dapat selama ini, yaitu informasi yang berkaitan dengan status window. Tentu saja, Kim merasa bodoh sendiri karena langsung mencobanya. Padahal, sesuatu seperti status window itu tidak akan dapat diaktifkan karena dia ini bukan berasal dari dunia ini. Beberapa saat kemudian, Kim pun sampai di kota yang disebut kota Santo Canalgo. Setelah dia masuk dan melihat-lihat ke dalam kota, dia pun tak sengaja membaca tentang pengumuman mengenai pentingnya menjaga kebersihan, baik tangan maupun lingkungan. Sementara itu, dia pun mendengarkan beberapa orang yang mencoba mengoceh di sampingnya tentang pangeran kerajaan ini, yang katanya adalah orang yang mengusulkan ide menjaga kebersihan untuk terhindar dari penyakit-penyakit. Semua orang menyebutnya jenius karena dia menemukan gagasan itu pada saat dia berumur 10 tahun. Mendengarnya, tentu saja Kim langsung curiga karena tak mungkin seorang anak 10 tahun dapat dengan polosnya mengatakan sebuah gagasan yang kalau di bumi pertama kali ditemukan di abad ke-20 oleh seorang peneliti. Kim saat itu berpikir kalau kemungkinan dia tak bisa memastikan ini, tetapi ada kemungkinan kalau ada orang selain dirinya yang memiliki ingatan tentang bumi dan peradaban modern. Cerita pun berlanjut dan memperlihatkan Hispanic yang merupakan rekan Kim sebelumnya yang memiliki nama asli Eddie Montoya. Seperti yang kita tahu, dia ini merupakan agen CIA yang ditugaskan untuk menangkap Kim. Tapi sayangnya dia mati konyol di tangan Kim yang ternyata merupakan seorang monster. Tapi setelah semua itu,
Anehnya, dia malah bereinkarnasi menjadi seorang pangeran kedua di Kekaisaran Grand Cotin yang bernama Edward. Sudah jelas, diakibatkan semua pelatihan dan pengetahuannya mengenai peradaban yang lebih maju, dia dapat dengan mudah meraih posisi yang sangat tinggi di Kekaisaran. Bahkan, pangeran pertama juga telah mengundurkan diri dari posisi raja. Jadi, hanya masalah waktu saja sampai dia dapat menjadi raja di kerajaan ini. Akan tetapi, pada suatu malam setelah festival tadi, Eddie menjadi sangat kaget karena mimpi buruknya akhirnya datang menghampirinya, dan itu adalah orang yang membunuhnya, penjahat internasional Kim dengan codename Pet Shop. Di saat itu, tanpa diduga, Eddie langsung pingsan karena terlalu takut. Karena melihat itu, Kim pun langsung menganggap kalau itu normal-normal saja. Tapi di saat itu, dengan tiba-tiba, seseorang pelayan pun meminta izin untuk masuk ke dalam ruangan, yang menyebabkan Kim harus menyamar menjadi boneka beruang. Di saat itu, sang pelayan yang melihat Eddie tertidur pun langsung mencabut pisau dengan niat untuk membunuh Eddie. Akan tetapi itu langsung dihentikan oleh Kim, yang langsung menjadikan si pelayan almarhum. Karena menyebabkan keributan di situ, Kim pun pada akhirnya diserang oleh para pemberontak yang berniat juga untuk membunuh Eddie. Di saat itu, karena tak ingin menghancurkan tempat ini, Kim memutuskan untuk lari saja sambil membawa Eddie bersamanya ke sebuah tempat yang aman. Beberapa jam pun berlalu, dan terlihatlah Kim yang sudah kecapean karena berlari sepanjang malam sambil membawa Eddie. Tak lama kemudian, Eddie pun mulai sadar. Tetapi setelah melihat wajah Kim, dia langsung pingsan lagi karena ketakutannya terhadap Kim. Singkat cerita, mereka berdua pun pada akhirnya berbicara mengenai semua yang terjadi, dan pada akhirnya menyimpulkan untuk mengambil jalan damai dan bekerja sama. Akan tetapi, mereka berdua bekerja sama demi tujuan mereka masing-masing. Eddie sebenarnya berniat untuk memanfaatkan Kim agar dia bisa menjadi raja di dunia ini, dan kemudian membunuh Kim nanti. Di sisi lain, Kim berniat untuk memanfaatkan Eddie demi tujuannya untuk menjadi predator terkuat dan kembali ke bumi untuk membalas dendamnya. Bisa dibilang mereka berdua ini sama-sama licik demi kepentingan mereka masing-masing. Dan setelahnya, Eddie dan Kim pun membuat sebuah rencana untuk mengungkap sebuah konspirasi mengenai pembunuhan yang telah direncanakan selama ini. Tak berselang lama, Eddie pun telah muncul di depan gerbang dan kemudian mengatakan kalau di dalam istana terdapat pengkhianat yang ingin mengambil nyawanya. Dan dia beruntung karena pada saat itu, kesatria penjaga rahasianya Tuan Kim tiba-tiba menyelamatkannya dari para asasin di dalam istana. Mendengar itu, si pengkhianat ini pun mencoba mengelak dan berkata kalau mungkin saja Eddie berbicara begitu karena telah diancam oleh orang misterius yang berada di sampingnya. Akan tetapi dengan suara lantang dan kebijaksanaan miliknya, Eddie langsung berbicara balik kepada mereka agar mereka yakin kalau dia tak sedang diancam. Sehingga dengan begitu, para pengkhianat itu pun ditangkap saat itu juga. Alasan Baron mempercayai Eddie adalah karena sikap Eddie dan juga sosok kesatria gagah yang ada di sampingnya. Menurut Baron, orang itu mungkin terlihat sedikit kasar, tetapi dengan armor mistium dan juga sisik naga merah yang ada di bagian armornya, Baron yakin kalau orang itu memang bukanlah seorang penculik, melainkan seorang kesatria yang memang benar-benar sangat kuat. Setelah itu, Eddie yang sedang menakuti si pengkhianat dengan hukuman yang akan dia terima, sudah pasti akan sangat senang mengenai itu. Dan di saat itu, Kim juga melakukan hal yang sama dengan cara meledeknya, yang mungkin sebentar lagi akan mati akibat merasakan penyiksaan bagai neraka yang akan dilakukan oleh para argojo istana kepadanya. Setelah itu, terlihatlah Kim yang sedang berbicara dengan Baron. Kim sangat beruntung karena dia dapat mengelabui Baron dengan cara merubah struktur dasar dari sebuah kayu dan baju besi tua dengan cara melapisinya dengan lendir slime, kemudian merubahnya menjadi mistium yang berasal dari harta karun naga yang telah dia makan sebelumnya. Di saat itu, Kim menjelaskan kalau dia sudah lama bersama dengan pangeran untuk menyelidiki konspirasi di istana ini. Tentu karena mendengarnya, Baron juga langsung mengetahui kalau ada ternyata orang yang ingin membunuh keluarga kerajaan, yaitu Pangeran Edward maksudnya. Di saat itu, Baron pun menjadi sangat marah, tetapi dia langsung ditenangkan oleh Kim yang tiba-tiba muncul di belakangnya.
Di saat yang sama, Kim meminta Baron untuk diam saja karena dia adalah kesatria pelindung pangeran dan pastinya akan menjaga pangeran dan membuat pangeran merasa aman. Mungkin setidaknya sampai tujuannya terpenuhi. Dan setelah itu, Kim pun bergumam kalau dia tidak tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya setelah semua tujuannya selesai.